Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, di videoku kali ini aku ingin menanggapi salah satu video Mu'alaf Center Hagia Sophia ya, yang menampilkan narasumber Ustadz Ahmad Kainamah yang membahas tentang siapa sebenarnya yang disalib menurut Bible. Nah, kita simak dulu ya sedikit cuplikan videonya. Videonya adalah yang ini ya, yang berjudul Kata Allah, Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Lalu siapa nama orang yang disalib? Oke, kita klik. Ini dia namanya. Dari Matius 26:23. Dia yang mencelupkan tangannya, katanya, kata Yesus, ke dalam mangkuk itu. Dialah itu yang akan melepaskan aku, menggantikan aku. Aku berubah dan dia juga berubah. Siapa dia? Dialah orang yang memasukkan tangannya ke dalam mangkuk. Dialah yang akan menggantikan aku. Namanya Yad Ishkarah. Yad Ishkarah. Yad Ishkarah. Oke deh. Ibrani Indonesia. Dari situ blok. Stop. Kelewatan. Iya. Pindahkan ke Google Translate. Bunyikan. Yudas Iskariot. Yehuda Iskariot. Yang tadi Yad Ishkarah. Yad Ishkarah. Ini namanya nih. Yehuda Iskariot. Oke, kita sudah dapat poinnya ya. Dan ternyata dari cuplikan video tadi ya, yang disalib adalah Yudas Iskariot menurut data Bible sendiri. Oke. Nah, gimana menurut Injil Barnabas yang mereka tolak? Siapakah yang disalib menurut Injil Barnabas? Sebelum kita bahas lebih jauh, aku akan membuat penegasan atau disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa sebagai Muslim, aku tidak pernah berhujjah atau berpegang pada kitab yang diklaim sebagai Injil atau Gospel, baik itu Injil kanonik maupun Injil non-kanonik, termasuk pada Injil Barnabas sekalipun ya. Karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kitab-kitab terdahulu sudah tercemar oleh tangan-tangan manusia yang sudah merubah-rubah isinya, sehingga sudah bercampur antara ayat yang memang benar apa adanya dengan ayat-ayat hasil perubahan oleh tangan-tangan manusia jahil. Jadi, pembahasan di videoku ini bisa dibilang merupakan pembahasan berdasarkan data yang memang sudah ada sebelumnya ya. Aku akan mengacu kepada salah satu buku berikut ini ya, yang berjudul Injil Barnabas, Studi Kritis dan Komparatif, yang disusun oleh Dr. Munzir Al-Hayik ya. Ini terbitan dari Pustaka Al-Kautsar. Ya, teman-teman bisa mencari buku ini bagi yang berminat di toko-toko online ya. Harganya tidak terlalu mahal ya. Kalau tidak salah ingat di bawah 100.000 ya. Nah, orang Kristen selalu menolak Injil Barnabas ini karena menurut mereka Injil Barnabas yang pernah ditemukan tersebut berasal dari abad ke-16 sehingga harus ditolak ya. Memang benar, salinan naskah Injil Barnabas baru ditemukan pada abad ke-16 dalam bahasa Italia, yang berarti naskah tersebut sudah dalam bentuk terjemahan. Tapi bisa jadi naskah tersebut berasal dari Injil Barnabas yang asli atau setidaknya mengandung isi dari Injil Barnabas yang asli. Ada salah satu petunjuk yang menjelaskan tentang kapan pertama kali Injil Barnabas ditemukan, seperti yang dikutip dalam buku ini ya, yang ada di halaman 16. Oke, sekarang kita lihat di dalam bukunya ya, di halaman 16. Ini subbab manuskrip Injil Barnabas. Berdasarkan berita yang tersebar, nama Injil Barnabas pertama kali muncul pada tahun 492 Masehi
ketika Paus Gelasius I menerbitkan dekrit yang berisi larangan menelaah sejumlah buku, termasuk diantaranya kitab Injil Barnabas. Ya, nah di sini ada catatan kaki nomor 7. Ya, nah, kita lihat catatan kakinya. Paus Gelasius I berasal dari Berber, Afrika, menduduki jabatan kepausan di Roma antara tahun 492 sampai 496 Masehi. Dia mengeluarkan dekrit yang memuat daftar nama-nama buku kitab suci kanonik dan buku-buku yang haram dibaca. Nama kitab Injil Barnabas tercantum dalam daftar buku larangan. Selain Injil Barnabas, buku-buku yang terlarang lainnya antara lain buku-buku karangan Andreas, karya Petrus, Thomas, Philips, Injil Yakobus kecil, Injil Bartolomeus, Injil Petrus, Injil Andreas, buku masa kecil Yesus, mimpi-mimpi Thomas, mimpi-mimpi Petrus, mimpi-mimpi Stephen, dan lain-lain ya. Mereka menyebutnya ini semua adalah kitab apokrifa ya. Nah, dekrit yang dikeluarkan oleh Paus Gelasius I yang kemudian dijadikan rujukan dalam kekristenan disebut dalam bahasa Yunaninya adalah Decretum Gelasianum. Nah, apa isi dari Decretum Gelasianum ini kita bisa lihat di situs ini ya. Nah, bisa teman-teman baca sendiri ya apa isinya. Di sini ada berisi tentang macam-macam ya, termasuk penyusunan kitab-kitab yang ada di Bible ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, termasuk juga kitab-kitab yang mereka tolak ya, yang mereka sebut dengan apokrifa ya. Nah, kita lihat ya, kitab-kitab apa yang ditolak. Nah, ini ya, likewise a list of apocryphal books. Ya, demikian juga sebuah list yang berisi tentang buku-buku apokrifa ya. Kita bisa lihat di sini contoh nama-namanya, bisa dibaca sendiri, dan salah satunya adalah The Gospel in the Name of Barnabas. Oke. Jadi Gospel Barnabas atau Injil Barnabas juga sudah tercantum di Decretum Gelasianum ini. Itu artinya bahwa Injil Barnabas sudah dikenal pada abad kelima ya. Sudah dikenal pada masa hidup si Paus Gelasius I tersebut. Karena terbukti dia juga dimasukkan ke dalam bagian kitab-kitab apokrifa ya, bersama Injil-Injil apokrifa lainnya yang mereka tolak. Jadi pernyataan bahwa Injil Barnabas itu baru ada di abad ke-16 itu sudah terbantahkan ya, karena Injil Barnabas sendiri sudah ada di dalam Decretum Gelasianum ini ya, yang dibuat oleh Paus Gelasius I yang masa kepausannya itu mulai dari tahun 492 sampai 496 Masehi ya, atau di abad ke-5. Itu juga artinya bahwa Injil Barnabas ini juga sejaman dengan Injil-Injil lain yang mereka tolak. Jadi kalau ada oten yang bilang bahwa Injil Barnabas itu adalah produk abad ke-16, ya itu salinannya saja ya. Dan itu cara mereka bertakiah ya. Padahal sebenarnya dari bukti ini jelas bahwa Injil Barnabas itu berasal dari zaman yang berdekatan dengan atau sezaman dengan masa kehidupan Yesus sendiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa ayat dari Injil Barnabas ya. Aku akan membacakan beberapa ayat dari beberapa pasal yang berhubungan dengan peristiwa penyaliban. Aku akan mulai dari pasal ke-211. Oke, ini di ayat 1 ya. Ketika Yesus berada di rumah Nikodemus di luar sungai Kidron, maka dia menghibur murid-muridnya dengan mengatakan, saatnya sudah dekat bahwa aku harus pergi dari dunia ini. Kemudian di pasal ke-213 di ayat ke-8. Akan tetapi Yesus tahu bahwa Yudas mengkhianati dia yang ingin menyerahkan dirinya. Oke. Nah, kemudian di pasal ke-215. Nah, ini adalah inti cerita dari bagaimana Yesus itu diangkat ke
langit ya, atau ke surga menurut mereka. Aku bacakan semua ayatnya ya, dari ayat 1 sampai ayat 6. Ketika tentara bersama Yudas itu mendekati tempat Yesus, maka Yesus mendengar pendekatan dari banyak orang. Karenanya dalam ketakutan, dia menarik diri ke dalam rumah. Dan ke-11 muridnya ketika itu sedang tidur. Kemudian ketika Allah melihat ancaman bahaya terhadap hambanya, maka Jibril, Mikael, Rafael, dan Uriel memerintahkan kepada para bawahannya untuk mengambil Yesus keluar dari dunia ini. Oke. Kemudian malaikat-malaikat yang kudus itu datang dan membawa Yesus melalui jendela yang terlihat ke arah selatan. Mereka membawanya dan menempatkannya di surga ketiga dalam penjagaan para malaikat yang bertasbih kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Oke. Di sini dikatakan Yesus diangkat ke surga ketiga ya. Data ini sebenarnya bertentangan dengan hadis sahih ya, yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu diangkat ke langit tingkat kedua ya. Makanya sebagai muslim memang kita tidak boleh berhujah kepada Injil Barnabas ini karena ada beberapa data dia yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam Islam ya. Nah, kemudian di pasal ke-216 ayat 4, Yudas berubah dalam gaya berbicara dan juga wajahnya menjadi seperti Yesus hingga kita meyakini bahwa dia memang Yesus. Oke. Kemudian di ayat 9 ya, ketika dia mengatakan demikian, maka para tentara masuk dan menangkap Yudas karena dia dalam keadaan sangat mirip dengan Yesus dari semua segi. Di sini ada catatan kaki ya, nomor 468. Ya, ide tentang penyerupaian wajah dan suara Yudas dan tidak adanya penyaliban Sayyid Isa Al-Masih sesuai dengan yang dikemukakan dalam Al-Quran ya. Itu ada di surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 ya. Di ayat 46 di sini si Yudas Iskariot berusaha menjelaskan ya siapa dirinya ya. Dikatakan di sini, karena sesungguhnya aku adalah Yudas Iskariot dan bukan Yesus yang seorang penyihir sehingga merubahku menjadi dirinya seperti ini dengan sihirnya itu. Ayat 80 ya. Nah, ini ayat yang cukup terkenal ya. Tiada yang benar-benar bisa dilakukan Yudas kecuali berseru, "Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya penjahat telah lolos, sedangkan aku maka akan mati secara tidak adil." Di ayat 81, aku benar-benar mengatakan bahwasannya suara, wajah, dan kepribadian Yudas begitu mirip dengan Yesus, hingga murid-murid dan orang-orang percaya kepadanya sepenuhnya, percaya bahwa dia memang Yesus. Oke. Di ayat 89, mereka pun memakamkannya di kuburan baru Yusuf setelah mereka membalsemnya dengan 100 liter salep berharga. Kemudian di pasal ke-218 ya, di ayat 3, adapun murid-murid yang tidak takut kecuali kepada Allah, ini dari penterjemah, maka mereka pergi pada malam hari untuk mencuri tubuh Yudas dan menyembunyikannya. Lalu mereka menyebarkan laporan bahwa Yesus telah bangkit lagi. Nah, ini sudah berhubungan dengan cerita kebangkitan ya. Ini di pasal ke-219 ya. Di ayat ke-7, kemudian Allah yang penuh belas kasihan memerintahkan kepada 4 malaikat terdekatnya, yaitu Mikael, Gabriel, Rafael, dan Uriel agar membawa Yesus ke rumah ibunya. Oke. Nah, di pasal ke-220 ayat ke-1, Yesus menjawab seraya memeluk ibundanya, "Percayalah kepadaku wahai bunda, karena benar-benar kukatakan kepadamu bahwa aku belum mati sama sekali." Di ayat ke-19, ketika orang-orang memanggilku Allah atau Tuhan dan anak Allah, padahal aku tidak bersalah di dunia ini dalam masalah ini, maka Allah ingin mengejek dari setan pada hari penghakiman atau hari kiamat. Telah menghendaki bahwa aku dipermainkan laki-laki di dunia ini dengan kematian Yudas, membuat semua orang percaya bahwa aku mati di atas kayu salib, dan mengejek manusia demi aku di dunia ini
dengan kematian Yudas dengan meyakini bahwa akulah yang mati di atas salib. Hal itu dilakukan agar setan tidak mengejekku pada hari kiamat kelak. Di ayat ke-20, kondisi ini akan berlangsung demikian sampai munculnya Muhammad Rasul Allah, yang ketika dia datang maka akan berhasil mengungkapkan penipuan ini kepada orang-orang yang percaya kepada hukum Allah. Ya, di sini disebutkan ada nama Rasulullah ya. Kemudian di pasal ke-221 ayat ke-14. Dan dia menegur banyak orang yang percaya bahwa dia telah mati dan bangkit lagi, dengan berkata, "Demi Allah, apakah kalian mengira bahwa aku pembohong?" Ayat ke-15, karena Allah menganugerahkan kepadaku bahwa aku tetap hidup hingga menjelang berakhirnya dunia, sebagaimana yang telah kukatakan kepada kalian. Oke, ayat ke-16, sungguh aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku tidak mati, melainkan Yudas si pengkhianat yang mati. Dan di pasal ke-222 ayat ketiga, karena sejumlah orang-orang jahat yang mengklaim diri mereka sebagai murid Yesus, maka memberitakan bahwa Yesus mati dan tidak bangkit lagi. Dan yang lainnya memberitakan bahwa dia benar-benar mati akan tetapi bangkit kembali. Sedangkan yang lain lagi memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan di antara mereka yang melakukan penipuan tersebut adalah Paul atau Paulus. Oke? Jadi dari beberapa ayat yang aku bacakan tadi ya, jelas sekali ya, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Itu artinya bahwa apa yang diceritakan oleh Injil Barnabas ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Injil-Injil kanonik, seperti yang dibuktikan oleh Ustadz Kainama dalam videonya tersebut ya. Oke, demikian ya teman-teman videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam menambah ilmu kita, dalam menambah wawasan kita, sekaligus mempertebal iman Islam kita. Dukung terus channel-channel Muslim yang ada di YouTube, supaya kita bisa bersama-sama membentengi iman saudara-saudara kita dari usaha-usaha penyesatan yang dilakukan oleh roh-roh penyesat dari umat sebelah ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.